Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 551. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah setengah bulan, keluarga Muklis menyambut momen terpenting. Hari ini akan menjadi momen ketika seorang pria bertubuh besar di level itu tiba di rumah Muklis. Pagi-pagi sekali, Muklis memanggil semua keluarganya untuk bangun dan pergi ke bandara dengan hormat. Semua anggota keluarga Muklis hadir, yang cukup untuk menunjukkan betapa Muklis memperhatikan masalah ini. Di negara kepulauan kecil ini, pengaruh keluarga Muklis sangat besar, sehingga ketika warga sipil melihat pertempuran semacam ini, mereka semua terkejut dan menghela nafas. Dan di saat yang sama, mereka juga penasaran dengan karakter seperti apa mereka bisa mendapatkan standar setinggi keluarga Muklis. Sebuah pesawat mendarat di bandara, dan yang tua serta yang muda keluar dari pesawat. Orang tua itu tidak muda, tapi auranya masih seperti naga dan harimau. Ada angin di bawah kakinya saat dia berjalan, dan dia berjalan dengan penuh semangat, dan bahkan dengan aura orang yang superior yang tidak marah dan sok. Bahkan Muklis muncul sedikit lebih rendah di depannya. Dan pemuda itu, dengan semangat yang luar biasa, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jelas tidak memperhatikan keluarga Muklis, tetapi dia sama seperti dia. Namun, banyak wanita di keluarga Muklis begitu terpesona oleh mereka, bahkan Mia tidak bisa tidak membayangkan masalah yang berkepanjangan dengannya. Pria yang sangat tampan, jika dia bisa menghabiskan malam yang baik dengannya, itu akan menjadi hal terindah dalam hidupnya. Mia berkata dengan obsesif, namun Muklis tidak bisa menahan diri untuk merapikan sudut-sudut bajunya. Berjalan ke arah lelaki tua itu, sedikit membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Halo, saya Muklis, kepala keluarga." Muklis, petik 2, tanpa menyipitkan mata, lelaki tua itu berkata dengan tenang, "Saya perlu istirahat untuk perjalanan yang jauh." "Tidak masalah, saya telah mengatur tempat untuk istirahat untuk Anda, silakan naik bus," kata Muklis. Ketika pemuda itu melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan obsesif, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menyenangkan. Dia menyukai para wanita yang berinisiatif mengirim mereka ke pintu, menginjak-injak mereka sesuka hati tanpa harus memikul tanggung jawab sedikit pun. Kediaman yang disiapkan oleh Muklis untuk mereka berdua berada di kastil tua keluarga Muklis. Meskipun negara pulau kecil ini juga memiliki hotel-hotel mewah, bagi Muklis, menginap di hotel kurang memiliki ketulusan, dan hanya tinggal di rumah. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga mereka sepanjang waktu dan juga memiliki kesempatan untuk lebih dekat satu sama lain. Setelah kembali ke kastil kuno keluarga Muklis, Muklis secara pribadi mengatur keduanya sebelum menginstruksikan Andre. Semua persyaratan mereka, kita harus menemui mereka. Dan tidak boleh ada kelalaian. Jangan khawatir, kakek. Aku akan melakukannya dengan benar, kata Andre sambil tersenyum. Di dalam kamar, lelaki tua itu duduk di sofa. Pemuda itu memandangi lingkungan ruangan. "Guru, kekuatan ekonomi keluarga Muklis ini sangat kuat. Saya khawatir mereka mengendalikan seluruh konteks ekonomi negara pulau kecil ini secara rahasia." Nama pemuda itu adalah Martis. Dan nama gurunya adalah Vijay. Dan keduanya berasal dari sekuler tetapi di atas sekuler. Jadi di mata mereka, orang sekuler adalah makhluk yang lebih rendah. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita bisa memberi keluarga Muklis kesempatan? Vijay berkata dengan ringan, "Guru, ada satu hal yang tidak pernah saya pahami. Dengan kekuatan apokalipse, mudah menghasilkan uang. Mengapa Anda ingin memenangkan pemborosan duniawi ini?" Martis bertanya dengan tidak tahu apa-apa. Kiamat di mulutnya lebih tinggi dari dunia. Organisasi misterius.
Dan organisasi ini adalah yang disebut level di mulut Darius. Namun sangat sedikit orang yang mengetahui kata kiamat. Bahkan keluarga Muklis, seperti keluarga papan atas yang secara ekonomi kuat, tidak pernah mendengarnya. Kiamat ada bukan untuk menghasilkan uang. Ini memiliki tugas yang lebih penting. Karena keluarga besar ini akan memberi kita uang dengan sukarela. Karena mereka menyumbangkan sejumlah keuntungan. Mengapa membuang energi mereka? Kata Vijay. Martis mengangguk dan berkata, benar, seseorang memberi uang. Mengapa repot-repot? Tetapi angan-angan yang sia-sia ini benar-benar konyol. Saya benar-benar berpikir bahwa mengirim sejumlah uang dapat mengirim orangnya sendiri ke kiamat. Meskipun orang-orang ini semua sampah, mereka tetap berharga. Kata Vijay sambil tersenyum. Martis juga mengikuti dengan gembira. Dan berkata, jika bukan karena sampah ini, kita bahkan tidak akan memiliki penyapu. Mereka memang berharga. Kembali ke kamarmu dan istirahat. Biarkan mereka melihat seberapa baik kamu besok. Jika keluarga Muklis ini tidak bisa menangani satu trik pun, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Kata Vijay. Gaya akting apokalipse sangat sederhana. Ketika mereka datang, mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Mengenai apakah mereka akan membawa orang pergi, itu tergantung pada kinerja keluarga Muklis. Jika mereka tidak bisa mengambil trik, mereka punya alasan untuk mengelak. Jika seseorang bisa melakukannya, tidak apa-apa untuk mengembalikan kiamat dan menyapu lantai. Tentu saja, apakah itu bisa membawa orang pergi adalah hal kedua. Yang penting mereka pasti akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari keluarga Muklis. Dan inilah tujuan mereka. Kiamat memang di atas sekuler, tapi juga sekelompok orang biasa yang butuh makan. Mereka meremehkan mencari uang sendiri. Jadi sumber uangnya adalah keluarga besar sekuler seperti keluarga Muklis. Martis mengangguk dan kembali ke kamarnya. Semua keluarga Muklis maju untuk menyambut mereka sekarang. Martis melihat banyak wanita cantik. Kesendirian saat ini membuatnya merasa sedikit gatal. Bagaimana dia bisa tidur sendirian di tempat tidur? Tepat ketika dia akan mencari Andre, ada ketukan di pintu. Martis membuka pintu, melihat bahwa Mia berdiri di depan pintu dengan malu-malu, seperti buah persik dewasa. Hahaha, Martis bahkan tidak memikirkannya, menarik Mia langsung di pelukannya. Dia tidak perlu bertanya mengapa Mia muncul, karena dia tahu persis apa tujuan wanita ini. Mia bukanlah gadis murni seperti yang dia bayangkan. Dan berpura-pura menjadi murni di depan Martis hanyalah metode yang biasa dia lakukan. Dia tahu bagaimana melakukan apa yang dia suka. Dan dia juga tahu pria seperti apa yang harus dia pamerkan. Ruang Muklis. Orang tua itu melihat ke monitor Dungeon dengan ekspresi serius. Dia menantikan orang-orang yang menunggu. Akhirnya di sini. Tetapi apakah dia bisa membuat keluarganya memasuki level itu dalam satu gerakan berada di luar kendalinya? Kedatangan Vijay berarti bahwa keluarga Muklis pasti akan kehilangan banyak uang. Namun, jika Vijay dapat mengambil anggota keluarga Muklis, Muklis akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang ini kembali, dan bahkan akan memberikan status yang lebih tinggi kepada keluarganya. Meskipun Muklis sangat mementingkan Andre, dia merasa bahwa orang yang dapat memenuhi keinginannya adalah Aril. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Aril jelas merupakan yang terkuat di keluarga Muklis saat ini. Mungkin hanya dia. Hanya dengan begitu Vijay bisa dianggap serius. Tanpa diduga, saya harus mengandalkan cucumu. Ketika kamu memaksa, dan kamu keluar dari rumahku, kamu sangat membenci saya. Sangat disayangkan bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Dan ini adalah takdirmu. Kata Muklis acuh tak acuh. Kata-katanya tertuju pada Sari, nenek Aril. Ada banyak orang seperti Sari, dan mereka hampir semuanya memiliki pengalaman yang sama. Bisa dikatakan keluarga Muklis telah menyebar cabang dan daun ke seluruh dunia agar bisa masuk ke jenjang tersebut. Permainan catur ini begitu besar sehingga bahkan Muklis tidak dapat mengingatnya. Tetapi sekarang, ia memiliki dua nama Sari dan Aril di dalam hatinya. Di kamar Andre. Besok adalah waktu yang penting baginya untuk memenangkan posisi patriark. Selama Anwar bisa dibawa pergi oleh Vijay, maka tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya. Tapi dia tidak bisa bahagia, melainkan khawatir.
Apakah kekuatan Anwar di mata Vijay masih belum diketahui? Jika dia tidak bisa, dia akan kehilangan kesempatan terbaik dan bahkan mungkin dimanfaatkan oleh Supriyadi. Bagaimanapun, Supriyadi masih memiliki Aril. Ini juga alasan mengapa Muklis tidak langsung membunuh Aril. Jika gagal, apakah kamu tahu situasi apa yang akan saya hadapi? Kata Andre pada Anwar. Bahkan jika saya gagal, Anda tidak ingin Aril berhasil, bukan? Anwar bertanya. Dia sangat jelas tentang kekhawatiran Andre. Ancaman Supriyadi datang dari Aril. Jadi Aril adalah tokoh intinya. Jika tidak ada yang berhasil, Supriyadi tidak akan mengancam posisiku. Jika kamu gagal, dia berhasil. Saya pasti akan kehilangan hak untuk mewarisi Patriark. Menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Andre bertanya. Bersambung.